Ya, tidak hanya di Sulawesi Selatan saja, di Jakarta juga ada pasangan calon pengantin yang terpaksa menunda rencana pernikahan mereka karena meluasnya wabah COVID-19. Dan kita sudah terhubung bersama mereka melalui Skype. Ini dia calon pengantin Megan Nandia dan juga Pugu Rohmanu. Selamat sore, sekali lagi selamat untuk rencana pernikahannya. Ya, selamat sore. Iya, boleh diceritakan kepada kami, ini kapan sih sebenarnya rencana kalian akan menikah? Sejauh ini bagaimana persiapannya? Dan yang penting adalah bagaimana nih kronologinya sampai memutuskan untuk mengubah rencana pernikahan? Ya, kalau untuk rencananya sendiri sebenarnya kita tanggal 4 April itu udah akad sama resepsi itu hari itu semua. Terus kalau persiapannya sendiri ya sebenarnya udah 80% sih, malah 90%. Karena sebenarnya kalau 4 April itu kan acaranya 2 minggu lagi. Otomatis yang perlu dipersiapkan hanyalah briefing akhir sebelum acara bersama semua vendor, seperti itu sih. technical meeting lah Technical terakhir. meeting. Undangan pun disebar ya. Undangan udah disebar. Udah 90% lah disebar, karena sisanya via WhatsApp kayak gitu. Tapi udah kesebar semua yang hard copy-nya kayak gitu. Kurang lebih ada 500 undangan ya kemarin gitu. Oke, berarti rencananya nanti penundaannya hingga kapan ini? Tadi kan sudah menyatakan bahwa vendor-vendor sudah juga dihubungi, sudah tinggal briefing akhir. Artinya apa saja kerugian yang kemudian harus ditanggung oleh pasangan Anda dan juga pasangan ini? Kerugiannya itu yang pasti kan pertama material, karena yang tadi dijelaskan oleh Pugu, kita itu sebenarnya dari 4 April lalu pindah ke ke Agustus nanti. Di 4 April ini kita tetap melaksanakan akad. Otomatis acaranya akan ada 2 kali, walaupun yang akad ini hanya terbatas keluarga saja. Tapi beberapa vendor itu tidak bisa memfasilitasi untuk acaranya 2 kali. Jadi tetap ada extra cost sebenarnya. Pertama itu. Kedua itu undangan sudah disebar. Otomatis kita harus melakukan konfirmasi lagi ke teman-teman, ke rekan-rekan kerja, ke sahabat-sahabat, ke keluarga besar untuk menyatakan bahwa resepsinya ditunda jadi Agustus nanti, dan kemudian akan tetap berlangsung di rumah secara terbatas dengan keluarga itu saja, seperti itu. Lalu yang ketiga itu kerugiannya lebih ke ini sih ya, mungkin ya persiapan itu, lalu undangan sudah disebar. Ya, jadi kita kemarin konfirmasi satu-satu gitu. Jadi kurang lebih itu 500 undangan, akhirnya kita konfirmasi satu-satu, kita WhatsApp semuanya, dan itu lumayan banyak juga ya. Gitu. Dan mungkin di akad ini jadi nggak bisa semua keluarga berkumpul. Sayangnya gitu, jadi yang ikut cuman keluarga inti dan yang dekat-dekat saja gitu. Iya. Iya, mungkin boleh cerita. Mungkin dari luar sana juga pengen banyak yang ikut ya. Iya, mungkin boleh cerita nih Mbak Megan dan juga Mas Pugu. Bagaimana sih kemarin komunikasinya sampai akhirnya memutuskan bahwa oke, kita akan menunda resepsinya nih. Akad tetap dilangsungkan, tapi untuk resepsi sepertinya kita harus tunda nih karena COVID-19. Iya, jadi alhamdulillah si pihak gedungnya itu menawarkan 2 opsi, tetap berjalan dengan skema keamanan dan kesehatan yang sudah ada, atau penundaan tanpa membebani kita untuk melaksanakan resepsi lagi hingga Agustus nanti, seperti itu. Jadi ketika 2 minggu ini kita melihat kondisi dari berita, dari kondisi masyarakat, bagaimana tingkat kecemasannya masyarakat saat ini, bagaimana anjuran pemerintah untuk tetap stay at home, untuk tetap kerja, belajar dari ibadah dari rumah, kita melihat tingkat kecemasan masyarakat yang ada. Akhirnya kami memutuskan secara bersama kalau mungkin ini adalah keputusan yang bijak juga, bukan hanya untuk keluarga tapi untuk masyarakat secara umum juga, seperti itu sih. Ya, jadi ikut serta ya sesuai dengan anjuran atau arahan dari pemerintah untuk stay at home. Jadi melakukan prosesi akadnya ini lebih sederhana lagi. Nah, kalau kita bicara soal pernikahan ini kan tidak hanya pasangan saja berurusan dengan vendor, tapi juga mengurus segala macam, ini ada surat menyurat gitu ya. Pengurusan ke KUA juga pasti menjadi salah satu kendala ya. Ya, kalau pengurusan ke KUA, kita kan sebenarnya awalnya di KUA Setiabudi. Tapi karena kita sekarang pindah di Pamulang, harus ngurus lagi ke Pamulang gitu. Jadi untuk KUA Setiabudi itu tidak boleh, penghulu di KUA Setiabudi itu tidak boleh menikahkan pasangan yang ada di luar Setiabudi gitu. Jadi nanti kita mengurus ulang gitu. Iya, dan mungkin statusnya sampai saat ini kita belum mengurus lagi yang ke Pamulang, karena infonya yang di Setiabudi juga WFH nih, work from home, jadinya kita baru bisa ke sana Senin kayak gitu. Oke, berarti harus effort ulang ya, harus kembali lagi ke KUA lainnya untuk kemudian melakukan pengurusan dari nol lagi. Semangat ya Mas dan juga Mbak. Tapi selain itu, iya, kendalanya apa lagi nih yang dihadapi selain pengurusan administrasi tersebut?
Iya, selain kita memang sekarang ini sebenarnya was-was juga nih, belum ada kepastian dari penghulu pamulangnya sebagai gimana status kita untuk menikahkan kita 2 minggu lagi sebenarnya. Lalu ya mungkin itu sih konfirmasi ulang ke undang-undangan nantinya yang udah kita setarkan. Iya, yang pasti kita sama-sama berharap semuanya bisa lancar ya, Mas Pugu dan juga Mbak Megan. Terakhir nih ya, setiap hal biasanya kita selalu ada hikmah di baliknya ya. Nah ini hikmahnya apa nih yang dipetik dari kondisi seperti ini? Kalau dari saya hikmah yang diambil, sebenarnya kan kita mengundang juga ada yang dari jauh juga. Dan kemarin sempat bertanya-tanya, gimana sih kondisi di Jakarta gitu, semenyeramkan itukah gitu. Jadi banyak juga yang takut untuk ke Jakarta gitu. Bisa jadi nanti ketika acara, karena takutnya orang-orang kan jadi sepi gitu, takutnya itu menjadi cerita sedih buat pernikahan kita. Padahal kan pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Iya, lalu ya juga ini corona jadi bagian dari cerita hidup kita nih, sebenarnya cerita pernikahan kita, dan yang mesti kita bangun juga, emang kita yang sudah merencanakan dari tahun lalu ini emang hanya bisa berusaha dan berdoa sih intinya. Yang selebihnya memang ada kekuatan yang lebih besar lah yang ternyata harus mengharuskan kita menunda ini semua kayak gitu. Dan untungnya keluarga juga support dan terus dukung kita untuk niat baik ini sih, insya Allah kayak gitu. Iya, itu tadi ya penundaan agar nantinya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan yang pastinya juga memberi dampak yang lebih besar lagi untuk orang-orang sekitar. Terima kasih banyak Mbak Megan dan juga Mas Pugu. Lancar persiapannya untuk pernikahannya di bulan Agustus nanti. Selamat sore.